Halo adik-adik, apa kabar? Saya Pratita, tutor biologi kalian. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adik-adik, kalian sedang masa pertumbuhan kan? Oke, ya. Tapi ingat, tumbuhnya ke atas ya, jangan ke samping. Kalau ke samping namanya mengembang, bukan berkembang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ya? Kemudian apa ya itu perkembangan ya? Oke ya. Nah, kita lihat ya, saya ada 2 tanaman di sini. Oke ya. Nah, tanaman ini yang satu berukuran kecil, yang satu berukuran besar ya. Mereka umurnya juga berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena mereka melakukan pertumbuhan ya. Oke. Lalu kalau begitu, apa ya yang dimaksud dengan pertumbuhan ya? Kenapa bisa mereka beda tinggi? Nah, oke ya, adik-adik. Nah, di sini yang dimaksud dengan pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah sel. Nah, ya, kemudian pertambahan massa sel dan pertambahan volume sel yang sifatnya irreversibel. Artinya irreversibel apa? Dia tidak bisa balik lagi. Ya, jadi kalau tanaman itu sudah tingginya sudah mentok, sudah maksimal, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Sama juga dengan adik-adik. Kalau tingginya sudah maksimal, nggak mungkin kan jadi bayi lagi. Oke ya. Nah, kemudian pertumbuhan itu dapat diukur. Adik-adik tentu pernah kan ya mengukur tinggi badan. Nah, karena dapat diukur, maka pertumbuhan itu dikatakan bersifat kuantitatif. Tuh ya. Oke, jadi karena dapat diukur. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Oke ya. Perkembangan itu adalah proses menuju dewasa. Oke ya. Proses menuju dewasa. Kapan terjadinya? Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya beriringan, ya, terjadi beriringan. Jadi setelah ada pertumbuhan, kemudian pasti diikuti dengan perkembangan, ya. Jadi tidak mungkin tumbuhan itu tumbuh terus tanpa ada perkembangan, karena nanti tumbuhannya bisa mati. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada perubahan fungsi sel, tidak ada perubahan bentuk selnya ya. Oke. Nah, lalu kemudian kalau pada tumbuhan, kapan tumbuhan itu dikatakan dewasa? Nah, tumbuhan dikatakan dewasa kalau dia alat reproduksi generatifnya itu sudah berfungsi. Nah, lalu buktinya apa? Buktinya tumbuhannya bisa berbunga. Nah, kita lihat ya. Nah, tanaman ini ada bunganya. Nih ya. Nah, maka tanaman ini bisa dikatakan apa? Sudah dewasa. Nah, adik-adik, kalau nanti di rumah punya tanaman seperti ini, terus sudah berbunga nih. Tanamanku sudah dewasa. Buktinya apa? Ada bunganya, ya. Oke. Nah, pendewasaan, ya, perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan. Kalau untuk yang pendewasaan itu tidak bisa diukur, ya. Jadi dikatakan bersifat kualitatif. Jadi kita nggak mungkin dong nanya, kamu dewasanya berapa senti? Kamu dewasanya berapa kilo? Nggak bisa ya, karena di sini tidak bisa diukur. Oke ya adik-adik. Nah, untuk tumbuhan ini tahapan awal pertumbuhan dan perkembangannya itu ada 3 tahapan ya. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama di sini adalah pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Jadi maksudnya apa? Dari sigot itu kemudian terjadi proses pembelahan mitosis berkali-kali sampai terbentuk jaringan embrional, ya. Setelah itu diikuti tahap berikutnya, morfogenesis, perkembangan bentuk, ya. Jadi di sini yang tadinya jaringan embrional itu kemudian mulai melakukan perkembangan. Bentuknya berubah sehingga terbentuk sistem akar dan kemudian sistem pertunasan, ya. Setelah itu terjadi proses diferensiasi seluler, ya. Jadi terjadi perubahan fungsi, terjadi perubahan bentuk sehingga terbentuk bermacam-macam jaringan yang nantinya akan dipakai oleh tumbuhan tersebut pada saat dewasa, ya. Oke.
Nah, kemudian pertumbuhan itu ternyata punya kecepatan tumbuh yang bisa diukur dan kemudian dijadikan sebagai kurva. Ya, oke. Nah, kurvanya itu namanya kurva sigmoid. Bentuknya mirip dengan huruf S. Nah, di sini garis yang vertikal itu menunjukkan kecepatan pertumbuhannya. Garis yang horizontal ini menunjukkan waktu. Nah, di sini pada kurva sigmoid ada 3 fase ya. Oke, fase pertama namanya fase logaritmik. Tandanya apa? Ini mula-mula kecepatannya lambat, kemudian dia makin lama makin cepat ya. Oke. Setelah itu masuk fase yang kedua, namanya fase linier ya. Nah, di fase linier ini pertambahan kecepatannya itu menurun menuju ke konstan ya. Oke. Fase penuaan yang ketiga, yaitu di sini kecepatannya untuk tumbuh itu menurun. Kenapa? Karena tumbuhannya sudah mencapai kematangan atau sudah memasuki fase penuaan ya. Nah, oke adik-adik bisa mengerti ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita bahas soal yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas soal ya. Oke, soal pertama. Pertumbuhan adalah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada 5 opsi jawaban ya. Nah, di sini nanti untuk opsi jawabannya adik-adik bisa lihat di textbook ya. Nah, saya akan bahas. Kita kembali lagi ke materi tadi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel, pertambahan massa sel, pertambahan volume sel yang bersifat irreversibel. Nah, jadi jawabannya yang sesuai adalah yang A ya adik-adik ya. Pertambahan jumlah dan volume sel yang bersifat irreversibel. Jadi jawabannya itu yang betul adalah yang A ya. Oke. Kemudian soal berikutnya, kita lihat ya. Oke, soal kedua. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk perkembangan kecuali. Nah, ada 5 opsi lagi pilihannya ya. Oke. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Nah, peristiwa-peristiwa yang termasuk perkembangan. Oke ya. Yang perlu diketahui dan diingat adalah tadi perkembangan adalah proses menuju dewasa. Tidak ada pertambahan jumlah selnya, tidak ada pertambahan massa selnya, tidak ada pertambahan volume selnya. Kita cari yuk ya. Jadi kalau pembentukan bunga jelas itu adalah proses perkembangan ya. Oke. Nah, kemudian penggantian sel-sel yang rusak masuk ya. Terbentuknya bermacam-macam jaringan. Oke ya. Nah, yang bukan itu adalah pemanjangan tunas. Kenapa? Karena pemanjangan tunas berarti ada pertambahan jumlah sel. Otomatis di sini bukan termasuk perkembangan, tapi pertumbuhan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, adik-adik, sekian dulu ya materi dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jangan lupa ya, putar ulang videonya ya biar tambah ngerti. Kemudian kerjakan soal-soalnya. Kalau belum jelas, baca textbooknya ya. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya. Salam Kuiper!